Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali ya, belajar matematika dengan Ustadz Sumardi. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Ya, pada pertemuan kedua kali ini kita masih membahas tentang pembulatan. Ya, Ustadz ingatkan kembali, kita ingat kembali pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama tentang nilai tempat suatu bilangan. Ya, ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Kemudian ada juga per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Kemudian pada pertemuan kemarin kita juga telah belajar tentang bagaimana aturan pembulatan suatu bilangan. Ya, kita akan lanjutkan ke materi pembahasan latihan pembulatan. Untuk keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, Ustadz ingatkan, silahkan dibuka latihan yang telah kemarin kalian kerjakan. Kemudian simak penjelasan Ustadz pada slide berikutnya ini nanti. Kemudian dicocokkan dengan hasil pengerjaan kalian. Semoga semuanya sudah tepat ya jawabannya. Jika jawabannya hampir benar atau masih belum tepat, silahkan bisa diperbaiki. Ya, silahkan bisa diperbaiki agar nanti bisa digunakan untuk belajar untuk persiapan pengerjaan tugas atau penilaian harian. Ustadz mulai ya, sudah siap ya? Ya, pada pertemuan yang lalu Ustadz berikan tantangan kepada anak-anak, ada 4 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama, bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Ustadz beri tanda itu puluhan ya, kita akan membulatkan ke puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke puluhan terdekat, nanti yang kita perhatikan pada bilangan itu adalah nilai tempat satuannya. Jika satuannya itu 0, 1, 2, 3, dan 4, jika satuannya itu kurang dari 5, maka aturan pembulatannya adalah dibulatkan ke bawah. Dan jika satuannya itu 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, dan 9, maka aturan pembulatannya dibulatkan ke atas. Ya, coba kita bahas dari 1A. Bilangannya 48. Karena dibulatkan ke puluhan, ya, bisa kita tuliskan puluhan yang terletak di bawah 48 dan di atas 48. Ya, di bawah 48 berarti puluhannya ya 40, di atas 48 berarti ya 50, itu puluhannya. Kemudian kita perhatikan satuannya ya. Satuannya adalah 8. Kalau satuannya 8, maka dibulatkan ke atas. Berarti 48 ini lebih dekat ke 50 daripada ke 40. Sehingga 48 dibulatkan ke puluhan terdekatnya adalah 50. Ya, gampang sekali ya. Kemudian yang B, 275. Kita bisa tuliskan dulu puluhan di bawah 275, yaitu 270, dan di atas 275 puluhannya adalah 280.
Kemudian kita perhatikan satuannya. Nah, di sini satuannya 5. Kalau satuannya 5, maka juga dibulatkan ke atas. Sehingga 275 ini lebih dekat ke 280. Sehingga 275 dibulatkan ke puluhan terdekat sama dengan 280. Ya, betul semua ya untuk yang nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah bulatkan bilangan berikut ke ratusan. Ustadz beri tanda nih, ratusan. Jika pembulatan ke ratusan, yang diperhatikan adalah puluhannya. Jadi yang diperhatikan puluhannya. Jika puluhannya itu kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, dibulatkan ke bawah. Jika puluhannya itu 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkan ke atas. Kita coba perhatikan yang 2A, 155. Dibulatkan ke ratusan. Kita bisa tuliskan bilangan ratusan di bawah 155 itu 100 dan di atas 155 itu 200. Ratusannya ya. Sekali lagi yang kita tuliskan adalah ratusannya. Kemudian kita perhatikan puluhannya. Ingat kalau ratusan, pembulatan ke ratusan yang diperhatikan puluhannya, bukan satuannya. Jadi puluhan ya, bukan satuan. Puluhannya 5, maka dibulatkan ke atas. Artinya 155 ini lebih dekat ke 200. Sehingga 155 dibulatkan ke ratusan terdekat sama dengan 200. Ya, ini yang 2A. Kemudian yang 2B bagaimana? Bilangannya adalah 768. Kita bisa tuliskan ratusan di bawah 763. 763 adalah tentunya 700. Dan ratusan di atas 763 ya 800. Kemudian kita perhatikan puluhannya lagi. Ternyata puluhannya 6. Kalau puluhannya 6, maka pembulatannya juga ke atas. Sehingga 763 ini lebih dekat ke 800 daripada 700. Sehingga 763 dibulatkan ke ratusan terdekatnya sama dengan 800. Ya, diingat ya bedanya pembulatan ke puluhan dan ratusan. Jadi yang diperhatikan kalau ke puluhan itu satuannya, kalau dibulatkan ke ratusan, yang diperhatikan bilangannya adalah bilangan puluhannya. Ya, nomor 1 dan nomor 2 saya kira ini mudah sekali. Anak-anak insya Allah sudah banyak yang betul ya. Jika masih ada yang keliru atau belum tepat, silahkan bisa diperbaiki. Kita lanjut ya ke nomor 3. Bulatkan bilangan berikut ke ribuan. Saya beri tanda lagi, ribuan. Kalian bisa ingat-ingat kalau ribuan berarti yang diperhatikan nanti untuk pembulatannya adalah bilangan ratusannya. Sekali lagi untuk ratusan yang di bawah 5, 0, 1, 2, 3, 4, ratusannya di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Kalau ratusannya 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Kita lihat nomor 3A. Bilangannya adalah 2345. Dibulatkan ke ribuan terdekat. Ya, kita bisa tuliskan ribuan di bawah 2345 adalah 2000 dan yang di atas 2345 adalah 3000.
Ya, kemudian kita lihat ratusannya. Ratusannya 3. Kalau ratusannya 3 dibulatkan ke bawah, berarti bukan 3000. 2345 itu lebih dekat ke 2000. Sehingga kita bulatkan 2345 dibulatkan ke ribuan terdekat adalah 2000. Ini harus hati-hati, bilangannya semakin banyak, mana yang harus diperhatikan, harus teliti, harus jeli. Kemudian yang B, bilangannya adalah 6543, dibulatkan ke ribuan. Kita bisa tuliskan ribuan di bawah 6543 dan di atas 6543. Yang di bawah ya 6000, di atasnya 7000. Kemudian kita perhatikan mana ratusannya lagi, ya, ratusannya 5. Kalau ratusannya 5 maka dibulatkan ke atas. Artinya 6543 jika dibulatkan ke ribuan terdekat lebih dekat ke 7000. Ya, ini anak-anak pembulatan untuk nomor 3. Silakan dicek untuk jawaban kalian. Semoga semuanya sudah betul. Kita lanjut ke nomor 4. Ini bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Nah, ini satuan ya. Kalau satuan yang terdekat, maka yang diperhatikan adalah bilangan yang nilai tempatnya di persepuluhan. Persepuluhan itu tepat di belakang koma. Ya, angka nilai tempat persepuluhan itu tepat di belakang koma. Jadi satu angka di belakang koma itu adalah nilai tempat persepuluhannya. Jika nilai tempat persepuluhannya itu kurang dari 5, bisa 0, 1, 2, 3, atau 4, maka dibulatkan ke bawah. Jika persepuluhannya itu 5 ke atas, bisa 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya juga ke atas. Kita perhatikan untuk contoh soal, contoh latihan di 4A. Bilangannya 2,3. Satuan di bawah 2,3 ya pasti 2, di atas 2,3 pasti 3. Satuannya ya, satuan. Ini 2,3. Sebelumnya ada 2, setelahnya ada 3. Kalau kita mau lengkapi boleh, ini dilengkapi jadi 2,0 boleh. 2,0 seperti ini boleh. 3-nya 3,0 juga boleh. Kemudian kita perhatikan nilai tempat persepuluhannya, yaitu 3. Persepuluhan adalah satu angka di belakang koma. Itu 3. Kalau persepuluhannya 3, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti bukan 3 tetapi 2 yang lebih dekat. Sehingga 2,3 dibulatkan ke satuan terdekat lebih dekat ke 2. Itu yang 4A. Kemudian yang 4B, bilangannya adalah 6,8. Satuan sebelum 6,8 adalah 6, setelah 6,8 ya 7. Ini sama seperti nomor 1, boleh ditulisnya 7,0 atau yang ini boleh 6,0. Sehingga kita perhatikan ya, kalau kita sudah tuliskan satuan terdekatnya, perhatikan persepuluhannya. Persepuluhannya 8. Kalau 8 ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Kita bulatkan ke atas. Sehingga 6,8 lebih dekat ke 7 daripada ke 6. Sehingga 6,8 jika dibulatkan ke satuan terdekat sama dengan 7. Boleh ditulis 7,0, ini boleh. 7,0 boleh.
Ini 2,0 yang nomor A tadi boleh. 7 saja atau 2 saja benar. Berikutnya yang C, 8,47. Satuan sebelum atau di bawah 8,47, 8, di atas 8,47, 9. Satuannya telah kita tulis. Berikutnya kita perhatikan persepuluhannya. Persepuluhannya 4. Kalau persepuluhannya 4, maka pembulatannya ke atas atau ke bawah? Kurang dari 5 ya, berarti ke bawah. Betul. Nah, setelah dibulatan ke bawah, berarti 8,47 itu lebih dekat kepada 8. Sehingga 8,47 dibulatkan ke satuan terdekatnya adalah 8. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang bisa Ustadz sampaikan. Kemudian di soal yang terakhir 4D, saya kira semuanya pasti sudah bisa menebak jawaban yang betulnya berapa. Ya, coba kita perhatikan. 4,519. Satuan terdekat ini dibulatkan ke satuan terdekat, sehingga bisa kita tuliskan satuan di bawah 4,519 itu ya 4, di atas 4,519 pasti 5. Ini sekali lagi boleh ditambahi koma ya. Ini 4,0, ini 5,0 boleh. Nah, kemudian kalau satuannya sudah kita tulis, perhatikan persepuluhan dari bilangan tersebut. Persepuluhannya 5. Ayo, kalau 5 ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ya, dibulatkan ke atas. Sehingga 4,519 dibulatkan ke satuan terdekatnya adalah 5. Ya, semua nomor telah kita bahas ya anak-anak. Bagaimana jawaban kalian? Masihkah ada yang belum tepat? Ya, jika ada yang masih belum tepat, boleh diulang kembali, dikerjakan ulang, kemudian cek kembali, dicocokkan dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Silahkan untuk mencermati pembahasan yang telah Ustaz sampaikan, dan semoga dengan pembahasan latihan ini anak-anak semakin paham bagaimana membulatkan suatu bilangan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Dan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.